Apakah kalian semua di sini? Raja Xuanling juga memandang orang-orang di sekitarnya sambil tersenyum, lalu berkata dengan santai. Kamu bisa mulai kapan saja, kata orang Solomon. Pada saat ini, 15 orang juga berada di garis depan. Di belakang mereka, ratusan pemain yang juga berpartisipasi dalam kompetisi perebutan poin juga berdiri diam di belakang mereka. Tanpa kecuali, mereka semua mengangkat kepala sedikit dan menatap sosok perkasa di langit. Kalau begitu mari kita mulai. Raja Xuanling juga berkata perlahan. Pemilihan sekte juga dimulai pada saat ini. Seorang pria yang agak tampan muncul di depan orang banyak di tanah dan berkata, mereka yang dapat berdiri di sini sekarang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan sekte dalam 3 hari Xuantian. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda atas kinerja luar biasa Anda dalam kompetisi perebutan poin. Selanjutnya, Anda dapat memilih sekte untuk bergabung. Saat ini, 9 sekte super dalam 3 hari Xuantian kami adalah Paviliun Dupa Pembakaran, Paviliun Wanhua, Istana Sunyi Kuno, Aula Api Penyucian, Solomon, Istana Boneka, Lembah Pil, Istana Tak Berperasaan, Wanjianmen. Adapun sekte lain, kamu juga bisa bergabung. Misalnya, selain 9 sekte super ini, ada beberapa sekte yang kekuatannya tidak boleh diremehkan. Lembah Mimpi Buruk dan Lembah Astrologi, Sekte Racun, Sekte Dewa Pedang, Sekte Ming. Lanjut, ayo mulai. Setelah pria itu selesai berbicara, dia juga perlahan mundur. Saat pria itu mundur, seorang pria berwajah malas berdiri perlahan di antara kerumunan, dan matanya penuh kegembiraan. Pria ini secara mengesankan berada di peringkat ke-100 dalam kompetisi perebutan poin ini. Bertanya pada senior, bisakah saya bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling? Pria itu juga perlahan melangkah maju, dan kemudian berkata dengan hormat kepada Raja Xuanling. Apa kekuatan Dou di bintang 4 di panggung tengah? Tentu saja, keluarga kerajaan Xuanling menyambut Anda. Raja Xuanling juga tersenyum perlahan pada pria di tanah, dan kemudian seberkas cahaya ke arah pria itu, dan pria itu muncul di belakang Raja Xuanling di saat berikutnya. Pada saat ini, pria itu juga penuh kegembiraan. Dia benar-benar bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling, dan masa depannya juga dijamin. Dia segera mengikuti Raja Xuanling dengan hormat. Ketika pria itu mengikuti di belakang Raja Xuanling, dia merasakan betapa tak terduganya puncak Dou Di yang kuat ini. Saya tidak menyangka bahwa yang pertama bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling, Dou Di bintang 4 menengah. Pria kuat Solomon juga setuju. Lanjutkan, Raja Xuanling juga berkata dengan lembut, meskipun yang ke-100 ini hanya kekuatan tahap tengah dari Dou Di bintang 4, tetapi bagaimanapun juga, dia dapat menonjol dari puluhan ribu pendatang baru ini. Saya membuktikan bahwa dia memilikinya, kekuatan tertentu. Lagi pula, jika sekte yang ingin bertahan lama, maka membutuhkan bibit yang bagus. Saya memilih Paviliun Wanhua. Seorang wanita juga berkata dengan lembut, dan kemudian pria kuat dari Paviliun Wanhua juga membawanya di belakangnya. Hei, melihat ini, Chang Yu juga menggelengkan kepalanya. Keluarga kerajaan Xuanling memiliki kekayaan yang sangat besar, dan sumber daya secara alami tidak perlu dipikirkan lagi. Adapun sekte lain, mereka juga memiliki kelebihannya sendiri, hanya saja mereka fokus pada kultivasi diri. Ini juga alasan mengapa Paviliun Dupa Pembakaran mereka memiliki jumlah murid paling sedikit. Siapapun yang bergabung dengan sekte mengejar keterampilan bertarung seni bela diri yang kuat atau sumber daya yang besar. Saya harap Raja Xuanling dan orang-orang Solomon tidak pergi terlalu jauh. Chang Yu juga menggelengkan kepalanya dan melihat ke lapangan. Saya bergabung dengan Lembah Pil. Orang yang berbicara adalah seorang pria yang mengenakan pakaian apoteker. Lembah Pil tidak diragukan lagi merupakan tujuan terbaik bagi seorang apoteker. Aku bergabung dengan Aula Api Penyucian. Orang tua saya dibunuh oleh hantu. Saya tidak perlu khawatir dalam hidup saya. Saya hanya ingin membunuh setan dan hantu dan membalas kemarahan saya, kata seorang pria dengan tatapan garang di matanya. Yang baik untuk membunuh iblis dan menghancurkan hantu. Para pembangkit tenaga di Aula Api Penyucian juga tertawa terbahak-bahak. Status mereka di Aula Api Penyucian cukup istimewa, dan mereka tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran antar sekte, tetapi tugas mereka tidak diragukan lagi adalah untuk berjalan di ujung pisau. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan mati. Namun,
tindakan aula api penyucian juga mendapat pujian dari banyak orang di Suan Santian. Aku bergabung dengan istana tak berperasaan. Ketika aku kembali, aku pasti akan membunuh mereka yang tidak berperasaan. Itu adalah seorang wanita yang berbicara, dan hanya ada keputusasaan di matanya, dan dia jelas terluka oleh cinta, jadi dia tidak punya pilihan selain bergabung dengan istana tak berperasaan. Cinta, cinta dan benci, nak, mengapa repot-repot? Orang-orang kuat dari istana tak berperasaan juga berbicara untuk menghibur. Begitu mereka memasuki istana tak berperasaan, sejak saat itu, dunia menjadi asing dan memutus cinta. Aku tidak berdamai. Wanita itu juga menangis kesakitan. Melihat ini, pria kuat di istana tak berperasaan juga melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya putih membungkusnya, dengan balutan sinar cahaya, rasa sakit wanita itu juga sangat melemah. Nak, benar untuk bergabung dengan kami, pria kuat di istana tak berperasaan juga berkata dengan penuh kasih. Saya tahu bahwa bakat saya biasa-biasa saja, dan saya tidak dapat melampaui orang lain ketika saya mengolah doki dalam kehidupan ini. Jadi saya bergabung dengan rumah boneka, kata seorang pria dengan boneka di punggungnya, yang juga menatap rumah boneka. Kemari, pria kuat di rumah boneka itu juga menyapa. Yang ingin saya pelajari hanyalah ilmu pedang tertinggi. Jadi aku ingin bergabung dengan Wan Jianmen. Seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya juga berkata perlahan. Orang kuat dari Wan Jianmen juga membawanya. Saya diadopsi oleh orang lain sejak saya masih kecil. Ketika saya tumbuh dewasa, ayah tiri saya mencoba mengambil kesucian saya, jadi saya membunuhnya dan melarikan diri. Saya tidak tahu apakah saya bisa bergabung dengan Solomon. Petik 2. Ayolah, kita Solomon mencakup segalanya. Tidak peduli apa statusmu di masa lalu, kamu adalah keluarga. Pria kuat Solomon juga berkata. Setelah berbicara, wanita itu juga lega, dan membungkuk kepada Solomon. Saya belum bisa menumbuhkan dendam sejak saya masih kecil, tapi saya tidak ingin menyerah. Saya ingin membuktikan bahkan jika saya tidak bisa memupuk dendam, saya masih bisa menonjol. Aku akan bergabung dengan istana sunyi kuno. Seorang pria kekar juga berkata, hehe, itu wajar. Bahkan jika kamu tidak bisa mengolah doki, kamu masih bisa menonjol. Bergabung dengan kami adalah pilihan terbaik. Xiao Yan, aku pasti akan melampauimu. Saat pria kekar itu pergi, sebuah suara paksaan bergema di tanah. Dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan menemukan bahwa suara pria kekar itu mengandung kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah itu tidak hanya berbicara. Orang ini sepertinya memiliki beberapa rahasia. Raja Naga Emas juga menemukan sesuatu, dan kemudian berkata perlahan. Siapa nama anak laki-laki kekar yang baru saja bergabung dengan Istana Sunyi Kuno? Xiao Yan juga bertanya kepada orang-orang di sampingnya. Sepertinya disebut Ducun. Yueru juga berkata dengan lembut. Ducun. Xiao Yan juga bergumam, entah kenapa, Xiao Yan selalu merasa bahwa ini adalah orang yang pasti akan menjadi master. Orang-orang di tanah juga terus-menerus memilih sekte yang cocok untuk mereka. Sampai saat ini, jumlah orang di tanah menjadi sedikit, tetapi tidak ada keraguan bahwa orang-orang yang tinggal adalah yang terbaik. Melihat ke langit, banyak sekte memiliki banyak bibit. Di antara mereka, keluarga kerajaan Xuanling dan Lembah Pil memiliki jumlah terbesar. Bagaimanapun, salah satu dari keduanya adalah alkemis Suan Santian. Hanya saja di belakang Chang Yu hanya ada beberapa murid yang bergabung. Hanya ada 5 orang. Sekte lain memiliki setidaknya lebih 10 saat ini. Hehe, wakil master paviliun Chang Yu, tampaknya paviliun dupa pembakaran, Anda tidak dapat memecahkan jumlah murid tahun ini. Orang Solomon juga perlahan berkata kepada Chang Yu, dan setelah berbicara, orang-orang di belakangnya juga tertawa terbahak-bahak. Dengan munculnya tawa, beberapa keraguan melintas di mata orang-orang di belakang Chang Yu, jelas memikirkan apakah akan beralih. Cukup, Chang Yu juga berkata dengan marah. Setelah kemarahan Chang Yu, orang Solomon diam. Kekuatan jiwa besar Xiao Yan di tanah juga menemukan adegan ini, dan segera bergumam, tampaknya paviliun dupa pembakaran ini lemah, dan hubungannya dengan Salomo dan keluarga kerajaan Xuanling tidak terlalu harmonis. Jumlah di tanah juga berkurang dengan cepat, tetapi Xiao Yan dan yang lainnya sama sekali tidak sabar, lagi pula, ini hanya masalah waktu. Aku akan bergabung dengan paviliun dupa pembakaran.
Itu adalah Luo Guang, Kaisar Dou bintang 4 tahap akhir yang terkenal dengan pertahanannya yang luar biasa. Chang Yu juga cukup senang ketika mendengar kata-kata itu. Lagi pula, dalam pertempuran di hutan mayat neraka, Chang Yu ingat dengan sangat jelas bahwa kekuatan pertahanan Luo Guang sangat luar biasa. Terlepas dari kekuatan Luo Guang pada tahap akhir Kaisar Dou bintang 4 saat ini, kekuatan pertahanannya sebanding dengan Kaisar Dou bintang 5. Oke, Luo Guang membuat suasana hatinya yang tidak bahagia menjadi jauh lebih baik. Hehehe, meskipun paviliun dupa pembakaran bagus, itu tidak cocok untukmu. Saya melihat bahwa atribut ki pertempuran Anda adalah bumi, dan kekuatan pertahanan Anda pasti akan mencengangkan. Lebih baik bergabung dengan kuil sunyi kuno. Orang kuat Solomon juga berbicara perlahan. Kamu, Solomon, terlalu banyak ikut campur. Sekte mana yang harus mereka ikuti adalah kebebasan mereka. Chang Yu juga berkata dengan marah. Hehehe, tapi aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Chang Yu, wakil Master Pavilion, jangan marah. Pria Solomon juga mendengus dingin. Junior berterima kasih kepada senior, tetapi masih memutuskan untuk bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran. Pria gemuk Luo Guang juga tersenyum jujur, dan kemudian tanpa ragu, dia pergi ke belakang Chang Yu. Ketika Luo Guang berada di hutan mayat sebelumnya, dia bekerja sama dengan tempat kedua. Dia bertanggung jawab atas pertahanan dirinya sendiri, dan wanita di tempat kedua. Oleh karena itu, poinnya juga cukup kaya. Dengan tambahan Luo Guang, kekuatan Paviliun Dupa Pembakaran juga semakin kuat, karena bakat Luo Guang cukup kuat, dan seiring waktu, dia pasti akan mencapai hal-hal hebat. Seorang wanita yang dikelilingi oleh ular di tangannya juga perlahan melangkah maju, dan kemudian menggigit bibirnya sedikit, jelas membenci Solomon dan Raja Xuanling di langit. Saat wanita itu muncul, mata Raja Xuanling yang agak malas bergerak sedikit di langit, dan kemudian menatap wanita itu. Aku akan bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran, kata wanita itu. Nama wanita itu adalah Seruling Hijau. Dia adalah Dodi bintang 4 tahap akhir, yang sebelumnya mengejar Xiao Yan di hutan mayat. Pada saat Seruling Hijau muncul, Xiao Yan juga merasakan sedikit gerakan darah di tubuhnya. Gerakan semacam ini sangat kecil, jika bukan karena kekuatan jiwa besar Xiao Yan, dia pasti tidak akan menemukannya. Dengan fluktuasi seperti itu, sepertinya klan Xiao Yan juga mengerutkan kening, merenung. Kekuatan darah di tubuhnya sudah merupakan darah paling murni dari keluarga Xiao. Adapun kekuatan darah lainnya, itu sudah dikeluarkan ketika leluhur makam surgawi menukar darah untuknya. Jadi jika berfluktuasi seperti ini, mungkinkah Cailin? Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, dan kemudian berkata sedikit terkejut. Xiao Yan dan Cailin sudah menikah, jadi tidak mengherankan jika Xiao Yan memiliki jejak darah Medusa di tubuhnya. Adapun fluktuasi seperti itu pasti Medusa. Apakah kamu di sini? Xiao Yan juga melihat Seruling Hijau. Paviliun Dupa Pembakaranmu menerima seorang wanita. Orang Solomon berkata, hehe, itu dulu, tidak bisakah kamu menerimanya sekarang? Selanjutnya, apakah aku menerima murid perempuan di Paviliun Dupa Pembakaran? Tidak ada hubungannya denganmu. Chang Yu juga berbicara dengan kejam. Hehehe, orang Solomon tidak berbicara, tetapi murid Raja Xuanling di sekitarnya meledak menjadi marah. Saat dia mengatakan itu, dia melihatnya, dan itu adalah wanita Seruling Hijau di tanah. Oke, naiklah. Chang Yu juga tersenyum. Seruling Hijau ini adalah wanita dengan kekuatan yang baik, dan berada di 10 besar dalam kompetisi perebutan poin ini juga menunjukkan kekuatannya. Tunggu, ada sedikit darah di pupil Raja Xuanling, dan niat membunuh yang samar juga menyebar. Ekspresi Chang Yu juga serius, dan kemudian menolak aura menakutkan Raja Xuanling. Kamu Medusa Gurun di bagian timur benua roh misterius, kan? Apa niat Anda bergabung dengan sekte manusia? Jangan bilang, kematian. Dengan suara menakutkan Raja Xuanling muncul kekuatan Kaisar Dou bintang 9 yang menakutkan juga tidak diragukan lagi ditunjukkan. Pada saat ini, semua sekte kuat di langit juga terkejut, tetapi mereka masih diperhatikan oleh Raja Xuanling. Semua orang tahu bahwa keluarga kerajaan Xuanling telah diganggu oleh orang-orang ular Medusa di timur Xuanling. Sekarang klan Medusa ini masih berani datang dan berpartisipasi dalam kompetisi penjarahan poin, mencoba bergabung dengan sekte
Bukankah ini memprovokasi Raja Xuanling? Bagaimana mungkin Raja Xuanling, yang berada di Kaisar Bintang 9 Dou, membiarkannya? Batuk, batuk. Seruling hijau juga melemah oleh momentum yang tiba-tiba ini, dan ki pertempuran di tubuhnya mengeras. Memang benar aku memiliki garis Medusa, tapi siapa bilang aku tidak bisa bergabung dengan sekte manusia? Bolehkah saya bertanya? Seruling hijau berkata dengan keras kepala. Meskipun seruling hijau juga berada dalam garis Medusa, dia diadopsi oleh manusia sejak dia masih kecil, sehingga dia bisa dianggap sebagai manusia, tetapi esensinya tetap Medusa. Saya tidak menyebutkan aturan bahwa orang ular tidak dapat bergabung dengan sekte. Tapi karena ada di sini. Kalau begitu mati, Raja Xuanling berkata perlahan, tetapi dalam suaranya, tekanan yang sangat kuat langsung menyebar.